Salah, percaya aku. Hidungmu sakmene itu namanya tumor, bro. Ya. Tapi kalau kaki terlalu kecil namanya polio. Maka besar atau kecil size-nya tepat. Ikut Tuhan itu yang paling penting ketepatan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Betul kan? Jangan belok kiri, belok kanan. Tepat at the center of His will, dalam pusat kehendak Tuhan. Mau melayani gereja, mau bisnis, apa yang diberkati. Sudah diberkati, bukan akan diberkati. Di dalam Yesus, orang Kristen harus dimulai dari apa? Sekarang saya bisa terangkan lebih. Saya sering ngomong, Bang, ikuti online saya sering ngomong sekarang. Ya, kekristenan dimulai dari mana? Dari kata sudah selesai. Gitu, Mas. Mas Junaid, di dalam Yesus hidupmu sudah selesai. Masa depanmu sudah selesai. Sudah dibeli semua. Harganya sudah lunas dibayar, orang kredit, apalagi debt collector bakal datang. Tidak ada. Saya tidak mungkin ada debt collector Pak Hari. Saya lah debt collectornya lah, repot. Debt collector saya kok sampean malah tak samplok ya. Kenapa? Yakin, percaya. Ada buku lah, firman Tuhan mengatakan kejadianku luar biasa. Tuhan tadi mengatakan apa? Yang penting menggenapi firman Tuhan. Yang penting menggenapi kehendak Tuhan. Kita belajar yang pertama menggenapi buku destiny kita. Dan kita sekarang belajar Daniel 7 ayat 9 sampai 10. Daniel pasal 7 ayat 9. Ini ayat yang bagi kami yang dipergerakkan itu menjadi ayat awal kita mendapatkan pesan ini. Daniel 7 ayat 9 sampai 10 begini firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan lalu duduk yang lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api atau yang kita sebut river of fire. Ada sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, dari hadapan hadiratnya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan. Adalah majelis pengadilan. Ya, siapa yang pernah ke pengadilan ditangkap atau dengan dibukalah kitab-kitab, gitu. Apa pengen nyala, Mas? Pasal 278, gitu. Pasal 272 itu, Pak. Ya, oke, masuk pasal mana? Tak kasih tahu. Semua dari kita sudah kena pasal. Pasal pinten, Mas? Roma 3 ayat 23. Semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Joko Melinting, gitu ya. Semua sudah kehilangan. Jadi apa itu majelis pengadilan? Kalau tadi buku Destiny itu blueprint besar. Ada buku untuk Timur Tengah, ada buku untuk Indonesia, ada buku untuk Madiun, dan ada buku untuk Otniel, untuk saya, untuk Bapak, untuk Ibu. Semua ada bukunya. Itu blueprint besar. Kerinduan hati Tuhan menciptakan umat manusia itu seperti apa. Temukan blueprint itu. Yang pertama, caranya gimana? Berdoa sampai suatu yakin. Saudara yang ngerti, ini yang aku mau. Ini hidupku seperti ini. Dan percaya saya, kehendak Tuhan dalam hidup kita, Roma 8 ayat 28, semua pasti baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak ada yang tidak baik. Wah, ada orang lahir ceprot sudah 10 miliar, Pak, harganya. Karena apa? Bapak Indo 10 miliar. Ada orang lahir ceprot sudah 1 triliun. Ada orang lahir ceprot sudah utang ratusan juta. Karena bapak utang, anaknya leprot wis utang gitu. Cilik pun wis utang. Kita tidak tahu. Kita dilahirkan dari keluarga seperti apa, kita tidak tahu, kita tidak milih. Tapi Tuhan tahu. Biarpun kamu lahir dari keluarga yang tidak baik, Tuhan tetap baik. Biarpun hidup itu kerasnya seperti apa, Tuhan tidak pernah tidak baik. Nah, itu blueprint kita. Percaya dulu, yakin dulu, semuanya baik. Amin. Kemudian yang kedua, hidup kita itu ternyata karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka setiap kali ada pengadilan. Banyak yang menangkapnya itu pengadilan itu nanti kita mati diadili. Itu ada pengadilan tata suci, pengadilan anak domba. Itu tanya Pak Pendeta masing-masing ya. Kalau Pak Pendetanya nggak tahu, nanti setelah kita jumpa saya dulu. Ya, itu Pak Gembala.
Dan diterangkan itu nanti setelah mati atau nanti zaman 1000 tahun, zaman itu. Tapi tiap hari ini Tuhan Yesus di mana? Dia mati, dikubur dan bangkit, betul kan? Kemudian naik ke surga. Nggak saya ulang, ini banyak. Jadi kekristenan itu simpel, Bu. Yesus dilahirkan, kita diciptakan baru, betul kan? Yesus mati, kita hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku, betul kan? Yesus dikubur, kita harus disucikan, diproses. Yesus bangkit, semua dari kita hidupnya harus dibangkitkan Tuhan. Jangan terpuruk terus, harus hidup dalam kebangkitan. Nah, masalahnya banyak yang berhenti dibangkitkan. Yesus tidak cuma bangkit loh, dia melakukan satu hal lagi, apa? Naik ke surga, masuk ke dunia supranatural. Nah ini ngapain? Saya tanya lagi ke murid-murid, Yesus di surga ngapain? Pertanyaan Pak Hani sulit. Itu padahal Alkitab ngomong Yesus di surga ngapain, Pak? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul nggak? Itu Alkitab jelas, clear. Duduk di ngapain, Bu? Orang nganggur, orang tengok-tengok, gitu kan? Nek nganggur mata Junet, gitu ya? Ndah, ngomong positif. Yesus di surga ini, Pak, memerintah bumi dan surga. Bukan nanti. Saya tidak percaya Yesus itu jadi raja nanti. Yesus sudah jadi raja. Nanti akan dipenuhkan secara fisik, secara natural, orang akan dipaksa, segala lutut berlutut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi sekarang yang memerintah ada Putin, Zelensky, Biden kemakan, gitu. Kemudian ada Pak Jokowi, ada semua presiden. Siapa di atas mereka? Ada satu nama yang namanya Yesus Kristus. Siapa yang menentukan sejarah Indonesia? Yesus Kristus. Siapa yang menentukan sejarah Rusia dan Ukraina? Yesus Kristus. Bukan setan, bukan Putin, bukan Zelensky. Percaya tidak? Nah, kalau membaca koran, siapa yang menentukan semuanya itu? Yesus Kristus. Caranya gimana? Melalui saudara, bayang, melalui Junet. So kepikir enggak? Menentukan Ukraina, nasib Ukraina, cara menentukannya gimana? Kalau Junet berdoa. Urusanku apa toh, Pak? Urusanmu itu di dalam Yesus. Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Kita di mana, Mas Junet? Roh kita, manusia rohani kita itu ada di dalam Kristus. Dan kita itu ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kita itu bahasa Jawanya apa ya? Ketut, ya. Kalau jemaat walat, antar pendeta boleh saling marah-marah. Maksudnya saling toleransi gitu. Kali ini jangan salahkan, wah ini yang salah bupatinya. Bupatinya kan bukan dalam Tuhan. Yang punya Yesus siapa? Sampean, Bu. Saya sama saudara. Siapa yang harus menggenapi keputusan surga? Ya gereja, saya. Mau di jalan, mau di pengadilan, mau di mana, itu yang Ahok dapat kan, saya harus, kan gitu. Sebetulnya kan Ahok dapat itu juga gitu, maksud dalam konteks itu. Ada banyak yang saya tidak setuju mungkin dengan apa yang dia kerjakan, tetapi konteksnya sama, mau jadi terang bagi bangsa ini gitu kan. Akhirnya apa? Weh, yang mendukung dia bukan hanya orang gereja, karena jadi lampu. Siapa yang mau nyalakan lampu? Tidak ada, bro. Tidak ada. Ngasih makan ratusan juta, kasih makan. Sekarang bonek ikut di Surabaya kasih makan. Siapa yang mau melarang? Pak Gibran seneng, ya seneng ada orang mau ngasih makan jemaah. Wali kotanya langsung panggil loh, kamu siapa? Gitu kan. Kok ngasih makan warga Surabaya gitu kan. Kan seperti itu, karena ngasih makan dong. Tapi pokoknya maling di Surabaya loh. Coba, ruwet pasti. Menggenapi keputusan surga. Nah, keputusan surga ini berjalan tiap hari. Maka dibutuhkan para berdoa, penyembah yang betul-betul mengerti bagaimana Tuhan memutuskan nasib dari Caruban ini. Anak-anak Tuhan di Caruban, di Madiun harus ambil posisi untuk kotanya. Tapi saya kasih tahu ya, setahu saya Caruban itu bagian dari Jawa Timur. Jawa Timur itu setahu saya bagian dari Indonesia. Artinya apa? Ojo gawe-gawe dhewe. Destiny Caruban bergantung dengan destiny Indonesia. Ngapa mikirin Indonesia? Nah, kalau Indonesia ruwet, Caruban mesti ruwet. Saya cuma Caruban, maaf ya, tidak bisa.
Saya cuma Indonesia, enggak bisa. Indonesia itu bagian dari Southeast Asia. Southeast Asia bagian dari Asia, bagian dari Indonesia. Sebab itu jadikan semua bangsa muridku, semua bangsa. Ini dapat betul, 4 nations. Jadikan semua caruban muridku, kecilin kita be. Betul enggak? Jadikan semua bangsa, hati kita harus global. Seperti yang ditangkap Pak Henry ini, global. Kenapa para pendoa biarpun orang desa, orang mana tiba-tiba dapat Prancis gitu lah. Tanya para pendoa ini, banyak pendoa. Terus sopar nangis-nangis dewe. Mbah-mbah itu tiba, saya ditunjukkan Prancis sama mbah-mbah ya ketemu Prancis orang tahu gitu. Tapi tiba-tiba ya gitu cara, kenapa di alam roh tidak ada batasan. Tapi untuk caruban bisa mulia, untuk menemukan posisinya, Jawa Timur harus menemukan posisinya. Karena dia bagian dari Jawa Timur. Jawa Timur bisa bangkit, Jawa harus bangkit. Jawa bangkit, Indonesia harus bangkit. Waktu hatimu minimal dimulai dari nations. Harus punya hati untuk bangsa ini, gitu Pak. Kalau dibuka merah putih, jangan merah putih biru Belanda itu ya. Harus merah putih ngopo ngurusin negara. Gitu. Tak kasih tahu Yesus ngurusin negara. Nek kowe ora gelem ngurusin negara, kamu ora ngerti hatinya Yesus. Emangnya Yesus cuma ngurusi GBDI, maaf ya, kecil loh. Apa ngurusi Betani, keplaki sisang gitu. Apa cuma ngurusi GUP? Enggak, maaf ya Pak ya, tidak. Saya yakin tidak. Saya orang Betani. Saya yakin Betani harus bertobat. Saya bertobat. GBDI harus bertobat juga. 100 tahun kamu yang paling tua di depan, ayo beri contoh kami. Iya 100 tahun paling tua itu gereja karismatik paling tua Indonesia. Tapi saya lahir dari sama Obler sama Van Gesel. Gereja Indonya GBDI wes tutup neng Seattle ini. Gereja tutupan ini. Betul. GUP itu dari stream yang beda. Ya, Betani dari stream GBI, GBI dari GBS dulure GBDI. Waduh kabeh itu semua dari cepu, dari kemudian apa yang kita bisa lakukan? Bertobatlah. Kita mulai mengerti bahwa hati Tuhan, keputusan surga. Memang ada pelayanan ministry kayak GBI, GBDI, pelayanan ini. Tapi terlalu kita dikasih assignment Tuhan untuk latihan supaya kita mengerti hati global Tuhan. Begitu kita ngerti hati global. Tadi saya ngomong guyon ya Mas ya, tapi sebetulnya tidak guyon. Saya 100% yakin orang yang paling siap, negara yang paling siap untuk dikirim di Timur Tengah Indonesia. Saya ke Timur Tengah langsung ngerti. Kowe mesti nang nggone Turki seneng Mas. Kenapa? Penak uripe dibanding caruban. Yakin, mangan gorong 10.000 wis parek. Tuh, kamu mau jadi pendoa langsung tak kirim. Wis ora usah tunggu nanti. Gelem Mas? Gitar tadi siapa? Ya, gitar. Ferry. Ya, Mas gitar. Mau jadi penyembah di Turki? Langsung kita kirim ya uangmu saya. Kerjamu kok nanti di house of prayer cuma nyembah dok. Mau enggak? Kok dikirimi makan seperti ini? Kak, ditunggu orang banyak karena saya yakin kamu mampu. Yakin saya. Karena saya sudah melihat sana, saya melihat sini. Di sini itu lebih keras. Beneran. Di sana itu memang keras tapi saudara lebih terlatih gitu. Nguntar kerikil mampu weh. Maang kerikil istilahnya. Maang kerikil mampu dan kelana itu mau perang apa nih? Ya. Yang punya apa namanya sepak bola itu apa? Fans sepak bola yang gila-gila itu ya cuma Inggris sama Indonesia. Bonek. Kemudian kalau di Solo ada Pasopati, kalau di Inggris namanya hooligan gitu kan. Wani paten-patenan ngomong Indonesia itu. Budayanya itu luar biasa, budaya keroyokan maksudnya. Nah ijen-ijen belayu. Wah keroyokan wani tok itu semacam itu. Mereka getak genten sih. Takut mereka, apalagi karo Mas. Tak pakai tato duwe tatomu ngono, mlayu sih. Dipikir kowe teroris sembarangan. Itu maksud saya gini tuh. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia punya kehendak, Dia ngambil keputusan, ada buku pengadilan dibuka.
Saya berdoa saudara nangkep itu. Setiap keputusan-keputusan assignment surga kita tangkap, kita kerjakan. Saya mau bacakan satu ayat, Galatia 4 ayat 4. Saya minta waktu 10 menit ya, karena sampai jam 6, hanya 10 menit. Galatia pasal 4 ayat yang keempat, begini firman Tuhan. Ini kalau saya dikasih air putih hangat, itu cocok juga supaya saya tambah kekuatan. Air putih panas satu. Galatia 4, maaf Pak, sampai jalan-jalan ya. Galatia 4 ayat yang keempat. Yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini kan nubuatan tentang kelahiran Yesus ya. Kalimatnya kan sering dibaca di Natalan. Setelah genap waktunya, when the time comes, the fulfillment, penggenapan itu pasti terjadi. Ada waktu-waktu tertentu, ya, itu keputusan surga sudah diambil, maka siap atau tidak siap, itu harus kita ikut dalam keputusan Tuhan itu. Itu yang dinamakan the fullness of time, penggenapan waktu Tuhan. Begitu Bu. Itu bukan masalah saya siap atau tidak siap. Itu pribadi, keputusan pribadi ya. Tapi kalau keputusan surga itu sudah diambil seperti Ahasiveros, ngambil keputusan harus dilakukan. Tanggal 13 keputusan ini harus jalan, tidak bisa diambil dulu. Apa yang dilakukan? Esther bilang sama Ahasiveros, diambil keputusan baru. Tanggal 13 yang bunuh orang Yahudi boleh melawan. Ada 2 keputusan surga, gitu kan? Keputusan raja. Akhirnya apa? Tidak ada yang berani dong di-back sama rajanya kok. Tuhan bisa ngambil keputusan-keputusan baru yang membalikan keadaan hidup kita. Amin. Mungkin orang tua kita pergi ke nenek moyang kita, menyembahkan ke Gunung Kawi dan sebagainya. Tapi percaya, keputusan surga bisa diambil, membalikan keadaan kita. Apapun itu. Setan ngeklaim, gua mbahmu dia menyerahkan klaim mbahmu. Tapi kamu bilang sama Junet, kamu bilang di kaca, ada semene. Tapi kalau saya sama Otniel sepakat, kenceng. Kalau saya sama Cakmis, terus saya kenceng gitu. Saya sama orang, kemudian keluarga Indonesia, keluarga Singapura datang, keluarga Malaysia datang, ya, keluarga itu pada datang semua, mengatakan ini waktunya Indonesia bangkit. Tiba-tiba kamu pulang, caruban berubah. Tapi kalau kamu mau merubah caruban cuma dengan cara sendiri, sampai kapanpun sulit sekali. Karena caruban bagian dari global family. Dia to be part of the family. Kita harus menjadi bagian dari keluarga yang besar ini. Yang sesuai dengan amin. Keputusan-keputusan surga sedang dibikin. Dan saya mau kasih tahu kalau sudah bisa tangkap ini, karena ini agak lebih besar. COVID itu nggak disebut COVID 2020. Kenapa? Disebutnya COVID 2019, betul kan? COVID-19. Padahal sampai Indonesia Februari 2020. Ketika masuk COVID itu, saya dioperasi nih, bukan karena COVID, hampir lewat saya. Penyakit kecil, cuma empedu pada batuknya masih kecil sekali, tapi itu penyakit profetik lah. Saya itu sudah di tangan Tuhan ini. Gitu. Tuhan, waktu saya masuk tempat operasi, tiba-tiba Tuhan, dokternya bilang, kamu berdoa. Pendeta kan berdoa. Berdoa apa ya Tuhan? Berdoamu gini, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini berdoa nih. Ya wes disuruh Tuhan ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Hilang. Bangun, Pak Hani bangun gitu. Saya kemudian tanya, buat siapa? Apa yang terjadi? Kemudian saya ngerti, saya melihat, ada buku yang dibuka Tuhan. Dunia akan berubah. Pakai tahu. Tuhan ngomong gitu kan. Udah saya bikin lagu. Sampai nangis dulu. Ternyata hari itu juga Indonesia ditutup karena COVID. Baru ngerti saya. Itu cerita. Tapi 2019 papi saya meninggal. 10 hari sebelum papi saya meninggal, saya itu kayak dibawa Tuhan ke dunia yang tidak nyata. Ini agak klenik gitu. Ini kan gambar klenik semua gitu. Agak klenik gitu. 10 hari dan Tuhan ngomong roh balas jengking. Wah lagi apa meneh gitu, balas jengking. Kemudian saya ditunjukkan Tuhan
Yesaya 19, saya tak tahu ayat itu biasa ditunjukkan bagaimana Asyur dan sebagainya itu. Tuhan ngomong ini waktunya aku akan bangkitkan. Yesaya 19. Mesir, Israel, dan Asyur di tengah aku akan pakai saya rubah semua misi gereja menjadi Yesaya 19. Tahun itu juga Tuhan ngomong ini bukan COVID-19, ini Yesaya 19. Semua orang ngomong COVID-19, mata saya melihat Yesaya 19. Itu keputusan surga. Tuhan tidak pernah respon terhadap setan, setan yang respon terhadap Tuhan. Ya, amin ya. Jadi ketika setan bingung, dia mengeluarkan COVID. Setan bingung, dia bikin perang. Bukan Tuhan yang bikin perang. Tuhan tidak kepengen perang, tapi setan mengunjungi orang-orang itu untuk perang. Karena dia tahu Tuhan mengambil keputusan surga sesuatu yang besar. Dan tiba-tiba kami sepakat untuk berangkat ke Yordan dan Tuhan katakan, global eklesia, gereja Tuhan global, sudah siap Pak Onel. Tuhan ngomong, loh kok sudah siap? Indonesia belum siap dah. Itu kan matamu, mataku beda. Wow. Tuhan ngomong, sampean siap Junet. Siapnya apa? Siap saya apa? Gerejanya ibu siap enggak? Tuhan ngomong semua gereja sebetulnya is ready. Mau ngomong apa? Tinggal percaya atau tidak. Tuhan ngomong kalau Betanika diberkati enggak bisa, BBDK diberkati enggak bisa. Semua gereja yang makan tubuh yang sama, minum darah yang sama, percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, percaya Yesus Kristus Anak Allah mati bangkit naik ke surga, itu satu keluarga. Itu satu tubuh, dan keluarga itulah yang sudah siap. Amin. Sebab itu saya percaya. Ketika Tuhan mengatakan sudah siap, lalu ngapain Tuhan? Kumpulkan keluargaku. Aku memberikan tugas global, global family for global assignment. Indonesia family for Indonesia assignment. Untuk Indonesia bisa mengambil posisinya, sehingga Caruban bisa mengambil posisi. Tuhan membutuhkan keluarganya. Tuhan membutuhkan tubuh Kristus di Indonesia untuk menjadi satu for this season, untuk musim ini. If you believe, kalau saudara percaya, nyatakan berita ini. Kita berdoa bersama-sama. Mungkin secara fisik kamu nggak bisa hadir atau gimana, tapi secara rohani mulai mendoakan. Sekarang bisa online, bisa apapun. Ambil posisi itu, kerjakan itu. Ada keputusan sudah diambil. 2020 tahun pertama COVID mati. 2021 tahun kedua COVID proses, dikubur. Tahun ketiga dibangkitkan. Waktu itu kita dengarkan kesembuhan mengalir seperti sungai mengalir. Believe it or not, ketika kita dengarkan lagu itu bersama keluarga jaringan doa nasional, tepat malam itu sampai hari ini jumlah penderita COVID di Indonesia tidak pernah naik lagi. Orang boleh ngomong apapun, saya percaya keputusan surga. Saya tidak percaya bahwa Yesus saya di bawah semua pemerintahan. Saya percaya Yesus saya punya kingdom, punya kerajaan yang di atas all the kingdoms. Amin. Dan bagaimana cara Yesus memerintah bumi dan surga? Melalui saudara dan saya. Tangannya siapa? Sampean, saya. Kakinya siapa? Saudara dan saya. Tubuhnya siapa? Saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan, aku sudah ambil keputusan, you move. Jadi partner, aku sudah ngambil keputusan, percaya, ini waktunya Indonesia. Tiba-tiba Jokowi pindah ibu kota ke Borneo dan dinamakan Nusantara. Bagi semua orang kebetulan, bagi kita tidak kebetulan. Saya juga Tuhan ke Malaysia bersama Singapura, Malaysia di Kuantan. Tiba-tiba saya pegang mic, ada fotonya yang lihat semua bangsa. Saya cuma bisa nangis dan teriak. Di Rosi itu ada Nusantara baru. Semua orang nengok ya, Rasul. Tanya, Nusantara ki apa? Gembok. Kita bikin sekolah namanya Sekolah Nusantara Baru. Dan Tuhan berikan mandat sama saya untuk bangun Universitas Nusantara Baru. Uang dari mana? Dari Tuhan. Tanah di mana? Dari Tuhan. Sudah? Belum. Nanti tanya Pak Musa ya. Semua itu modalnya dikongkon.
dikongkon mangkat. Nek ora dikongkon aja kakean cerewet. Dikongkon mangkat, kongkon mangkat. Pastikan itu Tuhan yang suruh. Pastikan kalau itu keputusan surga, maka cek dibuka dari cek surga dan tentara surga bilang, lindungi Hani. Dia sedang melakukan tugasnya. Lindungi Agniel, lindungi Pak Musa, karena dia sedang melakukan perintahnya. Setan ora doyan gemukan dulu. Rasa dipikiri setan itu cuma caper, cari perhatian. Para pendoa di tempat ini jangan suka ngusiri setan yang gak penting. Sing tuyul sing apa itu kurang kerjaan sampean ini, gitu. Nyembah Tuhan saja, oke? Setuju? Dunia roh itu ada surga dan neraka, Mas. Antenanya aja balik. Masukkan seperti Yesaya, I see you Lord, I see your holiness. Lihat keindahan Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan. Setan, demit, logo, kodok, wah, kodok musik keliru, bener. Coba lihat bisa Rasul. Intinya cuma 3 jadi orang Kristen. Matanya rohani bisa melihat, telinganya bisa mendengar, hatinya sak lapangan. Hatinya Tuhan. Di dalamnya ada mendoakan Ukraina, mendoakan Rusia, mendoakan Caruba, mendoakan Solo, mendoakan Hani Setiawan. Ya. Saudara bisa mendoakan saya, mendoakan saling mendoakan. Tiba-tiba Pak Junet, ketika mulai menangkap ini, Tuhan, saya kepingin belajar kayak Pak pendetanya yang teriak-teriak waktu hujan itu. Saya tidak tahu jenenge sapa, tapi kok hati saya berdebar-debar. Kamu coba udah gini, Tuhan, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di hidupku seperti di surga. Nyerah malih, hidupmu berubah, dan tiba-tiba yang terjadi, orang akan tanya sama kamu, uripmu kok bisa kayak ngono? Nah, aku ikut doa dong. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga, di hidupku tiba-tiba berubah, tiba-tiba sakaruban bertobat kabeh. Berubah. Kan sebetulnya kekristenan sesederhana itu. Ya, kita menularkan religious apa itu good news, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ketika matamu melihat kebaikan Tuhan, telingamu mendengar apa yang Tuhan sedang katakan, hatimu bisa percaya. Tiba-tiba Alkitab ini bukan sesuatu yang membosankan. Kemanapun kau berjalan, ketika ada masalah baca Alkitab, karena Tuhan bicara di sini. Ketika keadaan lagi baik, baca Alkitab, karena Tuhan bicara dari sini. Orang mudeng apa-apa, bacaan. Satu kali akan ngerti sendiri, dibaca lagi. Tuhan aku nggak, kalau nggak bisa satu perikop, baca satu ayat. Nggak bisa satu ayat, satu kata. Matius, dah selesai. Kebetulan, udah kamu tanya Matius itu siapa ya? Kenapa Matius setelah Maliaki ya? Kemudian berpikir, oh Matius itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa ya? Orang yang berdosa. Oh biasanya kayak Matius. Orang berdosa yang dipakai Tuhan. Amin. Kata Matius, berubah hidupmu. Satu kata aja, mau berzina. Ada satu anak kita zaman dulu ya, namanya zaman kudus kan ada ayatnya. Oh, saya dapat ayat, saya inget banget ayat. Dia ngomong, dapat sing ngasih ayat hafalan ya gara-gara dikasih apa? Jangan berzina. Dia dapat ayat itu jangan berzina. Padahal tahu sekarang dia apa? Cerai sama istrinya. Dia hidup berzina. Tuhan kira main-main gitu. Dia tahu 20 tahun sebelumnya kamu akan berzina. Dapat ayat itu. Saya kalau ketemu dia akan tak inget deh. Keluaran 20 ayat 11 zamannya remaja ketika mbak aku. Ayat itu untuk apa kok Hani? Masa saya ayatnya gini. Terbukti kan sekarang uripmu ruwet. Tuhan wis ngerti loh, kasih peringatan 20 tahun sebelumnya Mas. Alkitab tidak pernah keliru. Bacaan simpen dalam hati. Ketika kita membutuhkan, Tuhan akan bicara. Dan ketika Tuhan bicara, ada kehidupan. Tiba-tiba hidup kita cuma hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terus gimana? Kau bersamaku di dalamku, terus jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Selesai. Saya juga selesai. Saudara percaya? Menggenapi kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Satu kalimat, satu ayat toh.
Tapi ketika kita itu menghidupnya, itu intisari dari kita mengiring Yesus. Kristianos, orang-orang yang katakan, Tuhan aku tidak punya kehendak lagi, tapi kehendakmu yang jadi. Saya ingatkan sekali lagi, kekristenan dimulai dari apa? Sudah selesai. Kita harus sudah selesai dengan hidup kita, selesai dengan cita-cita kita. Yesus cukup. Yesus plus Alphard, Yesus plus bisnis. Kalau belum ada bisnis belum diberkati, kalau belum ada gereja besar belum diberkati. No, Yesus cukup mas. Amin. Yesus cukup, karena Yesus katakan sudah selesai. Teologinya pahami apa? Sudah selesai. Iman itu percaya bahwa Yesus katakan sudah selesai. Itu definisi iman saya. Ya, bukan mengartikan Ibrani 11 ayat 1 seorang guru yang baik bisa mengajarkan satu definisi dari alternatif yang lain. Saya mencoba mendefinisikan iman bagi saya pribadi. Dan sekarang saya menemukan setelah 50 tahun saya baru mengajarkan ini. Setelah 50 tahun saya mengajarkan kemana-mana sekarang bahwa iman adalah sudah selesai. Percaya Pak Hendy? Sudah selesai. Taruban sudah selesai. Medion sudah selesai. Indonesia sudah selesai. Dan saya sekarang mencoba mengartikan arti sudah selesai itu dalam hidup saya. Sudah hidupnya selesai. Tidak punya cita-cita lagi, cita-citanya Tuhan. Tidak punya masa depan lagi, masa depannya Tuhan. Tidak punya jalan lagi, jalannya Tuhan. Diganti semua. Nah, kita ikut Kristen belum selesai. Cita-citanya dewe, jalannya dewe, mimpinya dewe. Akhirnya apa? Ruwet dewe mas. Gitu. Akhirnya hidupnya ruwet. Tapi kalau dimulai dari sudah selesai mbak, sudah selesai. Ya. Yang belum punya istri, belum punya suami, percaya saya selalu katakan tidak mungkin saya ketemu istri saya. Semua orang mengatakan tidak mungkin. Wong istri saya dari Sulawesi. Saya tidak pernah pacaran, saya tidak pernah cari istri. Saya selalu ditanya sama orang, di mana kamu cari istri? Jadi orang percaya Tuhan, cari Tuhan dikasih istri. Pak Ulil, cari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau belum dikasih, belum dikasih, cari Tuhan lagi. Tugas kita cuma cari Tuhan, yang lain-lain ditambahkan. Tugas kita cuma cari Tuhan. Kalau belum dikasih 30, 31, 32, 33, pacaran tidak berpikir, kamu gimana? Oh, mami meninggal, semua meninggal, nggak nikah-nikah, semua. Saya dituanya orang buahnya gitu. Tenang, Belanda masih jauh. Karena Tuhan belum kasih. Ketika Tuhan kasih, saya berdoa, maka tidak waktunya. Oke, ikut Tuhan itu menyenangkan. Amin. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Ini cuma salah satu contoh. Karena orang mengejar berkatnya, orang mengejar yang lain-lain, lupa mencari Tuhan dan kebenarannya. Malam hari ini saya akan berdoa ke saudara di tengah hujan. Bagi orang profetik, hujan itu artinya berkat-berkat Tuhan. Jadi saudara, orang-orang yang diberkati, saya ikut diberkati gara-gara saudara orang diberkati malam hari ini. Nah, mungkin ada yang bisa gitar untuk saya kali. Kalau saya gitar sendiri loh. Ya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa Tuhan, tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizatku nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan.
Amin Tuhan. Saat itu nyata. Bisa kita angkat tangan kita sama-sama. Kami serahkan hidup kami, mata kami, telinga kami, hati kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Bukan karena so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Duduklah di sebelah kananku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatan akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan wajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia merumpukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Tuhan mengulurkan tongkat otoritas untuk keluarga di tempat ini. Bagi saudara yang percaya, angkat tanganmu sekali lagi dan mengatakan, Tuhan, aku terima, aku percaya. Dan sekarang aku katakan, 2019 aku pindahkan pemerintahan Kabupaten Madiun ke tempat ini for a reason. Untuk satu alasan, dari Taruban, dari tempat ini, panggil ke Kabupaten Madiun, panggil keluargaku di tempat ini. Dari tempat ini ada otoritas yang Tuhan berikan untuk memanggil setiap kecamatan, setiap kelurahan, setiap desa. Bapakku berdoa, bangkitkan keluargamu di tempat ini. Apa yang tidak pernah kami pikir secara manusia, dibangkitkan Tuhan. From this land, dari tanah ini Tuhan, kami panggil apa yang Tuhan sudah menjadi destiny dari tanah ini. Dari timur, barat, utara, selatan, khususnya Kabupaten Madiun, kami perintahkan Kau kembali pulang menjadi kerajaannya Tuhan. Dari tempat ini, melalui keluarga di tempat ini Tuhan, Kau nyatakan kehendak-Mu. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di Kabupaten Madiun seperti di surga. Now is your time.
penuh untuk bangkit dan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bapakku berdoa, yang punya mata bisa melihat, yang punya telinga bisa mendengar, yang punya hati bisa percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kami pribadi, untuk gereja-gereja Tuhan di tempat ini, dan juga Tuhan untuk setiap eklesia, setiap gereja Tuhan, setiap orang-orangnya Tuhan yang Tuhan sudah siapkan demikian lama for such time as this, untuk waktu seperti ini. Seperti ketika Tuhan memanggil Esther, saat ini aku memanggil Caruban. Ambil posisi, bangkit dan kerjakan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Hambamu selesai dan hambamu berdoa untuk setiap dari kami. Dan kami nyatakan dalam pengadilan Tuhan, keluarga ini adalah keluarganya Tuhan, global family. Sebab itu perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang menyentuh keluarga ini kecuali melalui Yesus Kristus. Sebab itu Yesus sendiri yang akan melindungi, membawa malaikat-malaikatnya, mengirim untuk melindungi keluarga ini, untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tidak ada yang dicuri, semua dimakan habis, menjadi makanan rohani kami, dan diminum secara strong. Manusia rohani menjadi kuat, tambahkan iman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk.